Jadi gue ceritain nih andai-andai gue pemain Primavera dimainin semua ya kan. Ya nggak apa-apa sisain 3 lah pemain senior. Tapi kalah dengan membanggakan. Lalu gue juga lihat di tribun semua fans bernyanyi, tidak ada chant-chant kasar, mereka semua bangga dengan para pemain. Dengan kekalahan yang tidak terlalu memalukan, ini membuktikan bahwa memang jual semua pemain sisanya. Jual dan jual. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football, sebuah channel yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Tentunya gue nggak sendiri di sini, gue bersama dengan pundit-pundit yang seperti biasa ya. Ada sang juara, fans sang juaranya, ada Aldi, Rizky. Champion nih. Udah. Sampai juara 38 terus harus. Lalu ada penantang untuk masuk ke zona Liga Champions. Ini ada Bang Wai Florenzi. Ciao. Dan juga ada Bapak Laksmana Motong Pembicaraan Wirangga. Halo, saya Tony Welly. Yang masih berusaha untuk mendukung tim kesayangannya ya. Tapi dia masih berharapnya sih timnya terlempar dari zona Eropa. Dia doang fans yang ngarepin timnya nyusruk gitu. Nah di episode kali ini teman-teman ya, kita akan membahas prediksi dari Giornata 34. Jangan lupa juga ini udah ada link Saweria nih kita ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau kirim-kirim saweran boleh banget. Nanti komentar-komentar dari teman-teman yang ngirim-ngirim Saweria itu akan kita bacakan. Emang privilege orang yang punya duit gitu. Tapi kalau nggak punya duit nggak apa-apa, komen aja, kita juga bacain kok, tenang aja. Tenang. Nah, Serie A di Giornata 34 ini sebenarnya mungkin udah nggak terlalu seru untuk fans Inter kali ya. Seru. Dalam tanda kutip gitu, karena udah ya mission complete gitu kan. Dia udah meraih Scudetto ke-20 di depan pendukung setan merah Italia ya, AC Milan. Itu adalah pemandangan yang menyakitkan untuk saya, itu nightmare. Iya, lu kemarin nggak mau syuting kan jadinya? Iya. Bang Aran sekarang nggak mau datang. Iya, ini masih kena mental. Iya, kemarin masih malas kena mental. sekarang nggak mau datang. Perih banget bro. Udah 3 inian gitu, udah 3 tribun kan yang ngibarin itu tuh koreo-koreonya ya. Itu, aduh. Ya udahlah, ini di Giornata 34 ini sebenarnya Serie A sendiri menurut gue masih seru antara yang mau keluar dari zona degradasi ataupun yang memperebutkan posisi 5 besar, karena jatah tim Serie A ada 5 ya untuk Liga Champions musim depan, teman-teman. Best league in the world. Nah, best league in the world. Posisi 1 kalau dari koefisien Eropa, bro. Di atas Liga Inggris ya, walaupun ya mungkin itu masih jadi liga yang paling seru secara tontonan ya. Tapi ya secara Eropa, secara komersil oke. Tapi secara koefisien sorry to say gitu. Nah, di prediksi Giornata 34 ini pertama-tama kita akan langsung nih ke big match antara Napoli melawan Roma, di mana pertandingan ini tuh memperebutkan satu tiket sebenarnya untuk masuk ke zona Eropa ya. Ini kalau misalnya Napoli menang, dia menahan Roma yang ada di posisi 5. Kalau menang Napoli bakal punya poin 52 dan Roma tertahan di 55. Gua nggak usah lama-lama, gua langsung aja mungkin gua mau ke Bang Wai dulu nih, yang timnya kalahnya lebih banyak, selisih 2 gol ya kemarin, selisih 2 gol lawan Bolonya. Coba Bang, menurut lo melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona gimana jalannya pertandingan dan apakah bisa menang? Karena gue ada baca-baca juga komentar-komentar nih ya dari tifosi bahwa mana nih yang memuja-muji DDR ternyata hanya bergantung pada Dybala gitu. Kalau Dybalanya anyep ya DDR ikutan anyep. Menurut lu gimana Bang? Komentar sotoy banget itu ya. Ini gue bisa bilang menentukan juga buat Roma ya sampai akhir Giornata ke-38 ya. Karena di putaran pertama aja tuh di pertandingan-pertandingan 6 pertandingan menjelang berakhirnya putaran pertama itu menghasilkan Mourinho terdepak ya, karena memang jadwalnya benar-benar melawan tim besar berurutan kan. Betul. After melawan Bolonya lalu Napoli, next bisa ketemu Juve dan Atalanta. Ya, dan yang notabene-nya ya Atalanta yang masih berpeluang buat menggeser Roma di peringkat kelima kan. Terus di sela-selanya ada Bayer Leverkusen. Iya, ada Bayer Leverkusen ya kan. Dan ini yang sebenarnya menjadi fokus utama De Rossi, sekaligus jadi ujiannya dia juga nih. Oke, bolehlah kemarin dia dipuji-puji, tapi menurut gua kemarin pas kekalahan Bologna itu kita terlalu terlena dengan tren positif. Iya. Yang belum kalah
lagi sejak dikalahkan Inter kan di awal-awal De Rossi Kepelatihannya De Rossi. Sama kepelatihan Brighton. 4 apa 5? Brighton, tapi nggak usah itu. Maksudnya di Brighton Serie A, kalah, Serie A. Serie A. Kalau di Brighton kan lebih ngelepas aja. Nah, ini juga ada positifnya ketika kalah kemarin lawan Bologna. Jadi Daniele De Rossi itu harus memikirkan gimana caranya ketika menghadapi tim yang bermain dengan high pressing. High pressing dan garis pertahanan yang tinggi seperti yang diperankan Bologna. Padahal materi pemain Bologna biasa-biasa aja bisa dikatakan ya di bawah Roma, tetapi bisa mengalahkan Roma di kandang dengan skor ya 3-1 dan gue bilang itu kemarin semua pemainnya underperform semua Dan Alexis Sayle Messi berhasil mencungkil Ya, oke, Spiller itu- yang biasanya Spiller itu jago banget anjir dicungkil. karena Saelemaker tuh saya tahu kelemahan Spiller. Dia berkata seperti itu yang Mana dia? Dari ya, mana tahu nggak aja? tahu. Mungkin dia setelah bisa golin baru bisa berkata gitu. Iya, kayaknya, iya, Oke, mentang-mentang balik golin. lagi ke pertandingan. Ini Roma 5 pertandingan terakhir bermain di Diego Armando Maradona Stadium itu nggak pernah menang ya. Dan kemenangan Roma terakhir itu didapat di tahun 2018 bulan Maret ketika itu Roma menang dengan skor 4-2. Ya. Bahkan namanya dulu belum si Armando Masih San Paolo. Masih San Paolo. Apalagi untuk pertandingan kali ini Roma juga harus minimal tidak kalah. Iya. Minimal tidak kalah, minimal Jaga harus asa ya. dapat poin meskipun dari Napoli juga masih inkonsistensi ya. Kemarin kalah melawan Empoli pertandingan terakhir. Akan tetapi di sini Roma kan banyak pemain yang absen juga nih. Lukaku cedera, lalu Evan Dika masih diragukan tampil, apalagi Diego Llorente dan Leandro Paredes akumulasi kartu. Iya. Ya ini ya De Rossi cukup putar otak juga karena di midweek-nya harus menghadapi Bayer Leverkusen. Terlebih juga masih ada satu partai tunda melawan Udinese ya, yang nggak kalah pentingnya buat setidaknya mengamankan peringkat 5 lah. Emang target realistis itu ya kita udah bertahan aja di peringkat kelima biar mendapatkan jatah UCL spot gitu aja. Yang lawan Indonesia itu belum ada tanggal pastinya ya? Malam ini sih. Oh, baru Iya, keluar. malam ini. Baru keluar malam ini jadwalnya. Jadwalnya. Tentuinnya. Malam ini ya. Jadi ya kita sih gue sih nggak ngelihat hasil pertandingan lawan Indonesia ya. Maksudnya kalaupun itu seri pun ya it's okay. Seenggaknya masih ada atas Atalanta karena Atalanta juga masih menyimpan satu pertandingan menghadapi Fiorentina. Iya benar. Dan dari ini sih gue prediksi akan berjalan sangat seru ya Ro. Dan tetapi juga kalau Roma bisa mencuri kemenangan ini jadi titik balik buat De Rossi lagi buat anak-anak asuhnya nih buat membalikan mental bertanding lagi nih. Iya, benar Karena ya pasca melawan Bologna benar-benar satu kelelahan, yang kedua benar-benar mentalnya terkuras, yang ketiga fokusnya benar-benar semakin Ya turun ya pasti. turun nih. Harus apalagi kan pertengahan minggu besok harus menghadapi Leverkusen kan di first leg meskipun bermain di Olimpico. benar. Apalagi Napoli juga yang cedera hanya Oliveira ya. Matheus Oliveira dan yang lainnya sudah bisa bermain. Ya. Oke, Rang. Kalau ke lu, menurut lu Napoli akan ngambil inisiatif menyerang atau dia bakalan reaktif untuk melihat Roma dulu bermain bagaimana? Kalau dari menurut gua Roma ini kan ya bakalan ngeluarin pakemnya dia aja gitu di bawah De Rossi, di mana permainannya passing-passing cepat, passing-passing cantik, mainnya nyerang, mainnya untuk menang gitu. Nah, Napoli gimana menurut lo kalau counter strateginya gitu untuk lawan Roma ini? Apakah ada asa di sana? Melihat hasil pertandingan Napoli melawan Roma 1-2 ya. Ini gue ngomong review ya, di mana skornya 1-2 ya. Tapi gue cukup bangga ngelihat di sini Napoli bermain dengan 7 pemain Primavera ya. Ini gue bercerita abis pertandingan nih. Gue sangat bangga sih dengan 7 pemain Primavera hanya menyisakan Kvaratskhelia dan juga Lobotka dan juga Giovanni Di Lorenzo. Ini angan-angan nih berarti? Ini yang angan-angan karena udah pasti kalah lah. Udah tutup buku aja lah biar cepet. Ya, udah tutup buku pasti kalah. Jadi gue ceritain nih andai-andai gue pemain Primavera dimainin semua ya kan. Ya nggak apa-apa sisain 3 lah pemain senior tapi kalah dengan membanggakan. Lalu gue juga lihat di tribun semua fans bernyanyi, tidak ada cen-cen kasar, mereka semua bangga dengan para pemain. Dengan kekalahan yang tidak terlalu memalukan, ini membuktikan bahwa memang jual semua pemain sisanya. Jual. Tapi nggak, di luar itu feeling gue nggak bakal banyak perbedaan hasil, apalagi Bang Wai tadi udah keluarin statistik, Roma nggak pernah menang di kandang Napoli. Justru hari ini atau saatnya Roma menang di kandangnya Napoli. Karena terakhir Empoli itu belum pernah menang tahun 2019. Dan semua rekor yang buruk itu dipatahin semua di musim ini. Jadi memang musim ini adalah musim yang baik untuk lawan-lawannya Napoli. Jadi ya memang saatnya fans-fans lawan membuktikan bahwa jinx itu adalah doa-doa yang dipanjatkan untuk bisa dipatahkan di musim ini. Tapi atmosfer dari Armando Maradona Stadium itu
bakalan mempengaruhi nggak menurut lo untuk dari performa Napoli ataupun bahkan mungkin ngerusak mentalnya Roma? Gitu? Gua Kan lu udah ngerasain banget nih iya. atmosfernya gitu. Gue pinggirkan semua analisa teknikal karena kemungkinan yang memang nggak available cuma Oliveira doang. Di sisi lain infonya memang secara tiket kan sold out, tapi kemungkinan besar semuanya beli mereka kan beli yang tiket season ya. Jadi kemungkinan kayaknya 50-60% penonton nggak bakal hadir di stadion. Iya, ada kemungkinan kayak gitu. Dan kalau itu kejadian, itu ada kemungkinan potensinya kayak waktu itu Napoli lawan Milan yang 0-4. Itu kan kondisinya penonton kalau nggak salah hampir 70-80%, tapi semuanya ini kan protes kan, karena waktu itu nggak ada tiket. Jadi kayak stadion kosong sebenarnya waktu itu di kejadian kalau 0-4 tuh kayak kejadian stadion kosong, makanya mereka pemain juga bingung gitu. Makanya kan sempat ngomong kan Spalletti, kalau kejadian kayak gini gue lebih baik cabut deh gitu. Karena ya memang tidak menyenangkan ya. Tapi menurut gue hal itu bakal terjadi lagi sih di kejadian Napoli lawan Roma ini, karena kayaknya fansnya udah cukup merasakan penderitaan berjalan jauh atau mendukung mau pulang dari gereja dengan hati gembira ternyata datang dengan tangan kosong lagi gitu. Tapi menurut gua pemainnya tidak menunjukkan apapun untuk memberikan yang terbaik sih. Itu doang sih sebenarnya gue yang kenapa ini kurang lebih menggambarkan kekecewaan fans Napoli. Lu kalau lihat di komentar-komentar officialnya Napoli juga semuanya ngomong sama kayak gue. Main Primavera. Kayaknya mungkin dia dengerin ini sih optis. Dengerin optis ya. Thank you. Oke, gua mau langsung aja ke kalau prediksi menurut lu skor 1-2 atau 1-3 nih. ada satu lah ya yang bisa dicuri sama Napoli. Kalau dari lu Bang Wai? 1-2. 1-2 ya? Ini dukung Roma tuh. Enggak 1-2 dia Benar. Iya Roma menang. Biasanya gimana? Gokil. Kalau Gumar ya Patut dicontoh. Objektif. Dia emang harus objektif di sini. Harus objektif di sini, harus legowo. Kecuali Madrid doang, memang kemarin agak udah mulai sombong bawah, sudah mulai naik sedikit. Udah agak ilmu langit ya. Ilmu langit. Oke, itu tadi prediksi dari pertandingan Napoli belum, Roma. gua belum. Oh iya, Kreditor minus apa di situ? Lupa. Sorry. Kalau dari gua ini bakalan jadi pertandingan yang Napolinya juga berusaha untuk menang sih kalau gua ngelihatnya ya Rang ya. Osimhen juga mungkin bakalan main dan menaikkan harga jualnya. Ya semoga ada support dari lini tengahnya dia sih. Menurut gua untuk sebagai pemain ya dia bakalan tetap nyari gol lah. Tapi ya gua ngelihat ini skor akhirnya 2-2 sih. Seri. Gue setuju sama Bang Wahyu Marangga 1-2 sih. Jadi mungkin kalau gue akan memprediksi Roma bisa unggul 0-2, nanti babak kedua udah rotasi dan baru golin 1 Napolinya. Karena buat WL kan rotasi. Oke. Nah, itu tadi prediksi Napoli Roma ya teman-teman ya. Tapi sebelum gua masuk ke pertandingan selanjutnya, gua mau nanya dulu nih. Di episode kemarin, Bang, lu diseret-seret sama Bang Bara. Bahwasanya lu ada teori-teori konspirasi bahwa Roma sebenarnya kocokannya yang bakal menang WL. Itu pertanyaan gue tuh satu doang Bang, lu dapat informasi dari agen mana? Agen Amerika, agen Rusia, apa agen mana ini? Apa tuh yang mana? Yang lu bilang Roma ini bakal menang WL. Atau itu bohong-bohongan Bang Bara ya? Udah tua. Lu dicatut-catut ya? Ya namanya gimana nih? Media sosial sekarang kan ya itu emang gua sempat ngeliat seliweran ya, itu udah finalnya itu malah Atalanta Roma dan yang juara Roma. Tapi gue gak percaya. Oh lu cuma percaya. Oh jadi lu tuh cuma ngomong kayak gitu ke Bang Bara bahwa ada nih Bang yang kayak gini. Oh terus Bang Bara goreng-goreng itu di sini. Lu dicatut-catut biar lu gak bisa lari. Iya tapi nggak apa-apa. Jadi kan karena banyak juga yang komentar ya mungkin ini permintaan maaf dari UEFA ya buat Roma di final kemarin. Sekarang dicurangi oleh wasit. Ya kan. Iya jadi teman-teman terlepas dari teori konspirasi yang ada itu kemarin adalah gorengan dari Bapak Barabere Adiaksa. Itu Bang Wai dicatut di sini, Bang Wai korban teman-teman ya. Oke, langsung aja kita move on ke pertandingan selanjutnya antara Inter melawan Torino. Nah, di sini ada lu coba bacain dulu deh. Abis ini aja. Ya udah, coba kalau lu lihat dulu Torino yang lagi trennya menanjak tapi ya kemarin gue bilang sebenarnya menanjaknya dia yang nggak yang konsisten banget gitu ya, cuman bisa merepotkan aja. Nah, apakah di sini bikin Inter kerepotan dan kepleset bahkan Internya? Ya walaupun udah nggak ada, udah nggak ada yang dipertaruhkan sama Inter, Betul. udah dapet. Ya tapi menurut gua memang Inter ada beberapa rotasi pastinya, tapi
kayaknya Inzaghi masih akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain utamanya yang kemungkinan bisa meraih top score atau apa gitu ya? Atau best clean sheet itu tetap dimainkan dulu. Kayak Jan Sommer sekarang tuh clean sheet-nya sama-sama 17 sama Milinkovic Savic yang lagi main di Torino. Gak kerasa kan Torino tiba-tiba dalam 4 pertandingan terakhir tuh clean sheet dia. Dan akhirnya naik tuh jadi 17 clean sheet. Terus mungkin Lautaro Martinez yang sampai saat ini belum cetak gol lagi kan. 23 gol, di bawahnya tuh kalau nggak salah Vlahovic 16 walaupun agak jauh 7 gol ya, dan Vlahovicnya juga lagi mandek juga, tapi ya mungkin Simone Inzaghi masih akan tetap memberikan kesempatan untuk kedua pemain itu untuk mendapatkan gelar individu musim ini. Kalau lainnya mungkin ada rotasi di back pastinya, terus di kanan juga Darmian kemarin main sampai 80 menitan ya lebih lah, terus Dumfries kartu merah kan. Nah itu di situ gua harap ada Cuadrado atau Buchanan yang akhirnya dimainkan sebagai starter gitu, karena Buchanan selama ini main sebagai pengganti terus dan di kiri terus biasanya gantiin Di Marco. Nah, padahal aslinya kalau dia main di klub sebelumnya tuh di kanan lebih seringnya, walaupun dia bisa di kiri juga. Tapi kan di kanan belum pernah dicoba, dan makanya gue pengen ngeliat dia di kanan. Karena kalau misalnya dia di kiri, Augusto bakal dipaksa untuk menggantikan Bastoni di belakang biasanya kan. Dan menurut gua Augusto nggak worth it, maksudnya dia punya speed, dia punya crossing, tapi main dari belakang tuh kayak tidak terlalu memberikan ruang yang bisa mengakomodir skill utamanya gitu. Jadi agak sayang aja gitu. Makanya gue lebih suka Augusto di posisi Di Marco tetap, dan nanti si Buchanan yang coba main di kanan. Lagi terus mungkin ada Klaassen. Kalau Sensi mah nggak perlu lah ya, Sensi udah musim depan udah pasti kayaknya nggak bakal diperpanjang, jadi udahlah mungkin Klaassen aja coba, siapa tahu dia masih bisa memberikan touch-nya, dan Fratesi yang tentunya udah cukup bagus sebagai pemain pengganti, kalau dari awal mungkin bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau gue melihat pertandingan ini pasti tetap akan sulit Torino dijebol karena pertahanan lagi bagus-bagusnya. Buongiorno salah satu pemain yang kabarnya juga lagi diincar Inter juga punya rating yang bagus di individual di WhoScout atau di mana kalau nggak salah, dia tertinggi lah untuk tim Torino. Clearance dan interceptnya. Itu jadi akan sangat sulit menjebol pertahanan Bologna lagi Torino. Dan gua rasa Lautaro masih belum bisa memecahkan skornya lagi nih, tapi biasanya kalau gue merasa kayak gitu malah bisa ngejinx dan malah bisa sebaliknya nih. Kalau dari skor langsung aja mungkin gue 1-0 aja sih cukup kayaknya untuk kemenangan Inter pasti. Yang golin siapa? Yang golin dari lini tengah lagi kayaknya mungkin Fratesi. Karena kalau gue lihat dari strength and weakness-nya si Torino, sebenarnya mereka sangat bagus untuk defending di dalam low block di kotak penalti, sama defending sama free kick, maksudnya bola-bola mati tuh mereka cukup bagus. Jadi mungkin Fratesi bisa memanfaatkan itu, atau mungkin dari back lagi dari sundulan. Dari yang Acerbi ya? Yang Acerbi. Betul. Ya kalau gitu gua soalnya kiper lagi bagus nih. Dia tuh save-nya udah 92 save, mungkin terbanyak kelima di Serie A saat ini, dan listnya udah banyak. Jadi agak sulit untuk golin Torino, menjebol gawang Torino. Apalagi mereka walaupun di posisi 10, mereka masih punya peluang besar untuk ke WCL seenggaknya. Ya. Gitu. Ya masih ada peluang besar, tapi sulit ya, nggak gampang itu. Ada Napoli di atasnya yang juga ngejar posisi itu kan. Oke, kalau dari lu Bang Wai, box score ya Inter udah nggak ada kepentingan, tapi dia juga nggak akan membiarkan lawannya untuk menang ya di kandang ya. Inter sih menang 2-1, karena yang menarik inilah 3-5-2-nya Inzaghi versus 3-4-1-2-nya Ivan Juric. Ya, sorry mungkin gue tambahin lagi Raul Belanova yang saatnya lagi bagus-bagusnya juga ya. Oh iya. Dia udah diberikan kesempatan bermain sangat banyak di musim ini. Dia kalau nggak salah di Torino terbanyak kedua, di bawahnya di atasnya cuma si kiper itu doang. Jadi ini kepercayaannya udah sangat banyak ke Belanova. Dan dia akan menghadapi Bastoni dan Di Marco sih kayaknya di kiri. Belanova si didikan Milan, Primavera Milan, betul. Mainnya di Inter. Ini di Inter. Matangnya di Inter. Nah kalau dari lu Rang, kalau tebak skor? 2-1. 2-1. Kembali Jan Sommer nggak bakal clean sheet, tapi Lautaro bakal buka transfer di sini. Iya, gue juga mikir gitu sih. Gue bahkan bisa bilang ini bakalan 3-1 sih. Jadi satunya itu umpan dari Belanova atau disundul siapa? Zapata atau Sanabria. Kayaknya feeling gue bakal ada Inter bakal kehilangan fokus di berapa 15 atau 20 menit akhir. Iya, kayaknya bakal mungkin rotasinya baru di baru babak ada kedua di sana gitu ya. Dan ini mesti hati-hati sih Simone Inzaghi buat musim depan sih sebenarnya.
Iya. Karena makanya harus bakal penyakit yang bakal menumpuk aja kalau lu nggak selesaiin itu di musim ini. Iya. Segera lu selesaiin. 5 pertandingan terakhir kan. 5 pertandingan terakhir cuma clean sheet sekali kan. Iya. Dan sekali kebobolan. Karena Napoli juga di ujung musim kan juga sama konsisten, permainannya juga terlihat tidak meyakinkan, tanpa rotasi juga tidak meyakinkan. Nah sebenarnya maksud gua kalau Inter bisa selesaikan ini sampai akhir musim, harusnya musim depan tetap berjalan dengan baik. Berarti dan bisa dream bigger gitu ya, mungkin untuk di UCL bisa melangkah lebih jauh atau apa ya. Oke. Iya, makanya gua juga berharapnya agar ini nggak berlanjut ke musim depan, pemain motivasinya tuh udah dipersiapkan dari 5 pertandingan ini terakhir kan. Makanya kemarin tadi gue juga nanya di Instagram kan ada gue nanya ini kan bakal beberapa pemain rotasi nih, harusnya 5 pertandingan terakhir Inter menurut teman-teman gue di Instagram lah, gue tanya siapa aja yang mau dimainin kan? Iya, siapa aja harap menurut kalian dimainin. Nah ini udah bukan follower lagi sekarang. Iya, teman-teman sekarang. Bestie. Bukan follower. Nah ini ada beberapa jawaban ya, nanti mungkin bisa ditunjukkan di layar ya. Ada dari admin Interclub Indo juga langsung jawab, itu ada Di Gennaro kiper ketiga yang waktu itu main di Inter Primavera, sampai sekarang belum pernah debut sebenarnya di tim inti Inter. Jadi gua harap juga dapat kesempatan untuk debut sekali lah. Iya. Terus ada Bisek, kalau Sensi gua nggak peduli ya. Bukanan Karamo udah gak di Inter, itu siapa tuh? Masih apa tuh? Udah main di Torino Karamo ya. Kalau nggak salah. Mukti siapa itu? Mukti RP. Terus ada dari fans kalau nggak salah Jan Karamo di Serie B. Iya, terus ada admin fans Serie A juga bilang Emil Mulyadi ya. Jadi itulah. Oke, itu tadi dari Sanchez. Sanchez. Lu berapa tadi skor menurut lu? 3-1. 3-1. Ya, Lautaro golin sih. Berarti itu tadi bukan permintaan ya, harapan yang dimainin dari teman-teman lu, bestie lu. Followers kali. Enggak mau followers lagi. Oke, bestie Aldi. BTW pertandingan Inter Torino tuh kabarnya jadi dimajuin, jadi jam 5:30 waktu Indonesia Barat ya. Karena Inter minta ke Liga biar nanti penontonnya itu bisa merayakan lebih lama. Itu kan kalau di sana masih siang ya, kalau di sana. Jadi merayakan Scudetto maksudnya. 5 jam aja. Kan kemarin soalnya mainnya sebagai tandang, ini kan di kandang, pengen merayakan lebih lama. Oh, gitu. Ya elah masih padahal masih kota ini, tapi ngerti lah itu kan. Ya semoga aja hasilnya nggak mengecewakan, agar bisa merayakan lebih senang lagi. Ngecewakan juga apa-apa. Iya. Kayaknya Hakan mau ngata-ngatain ini. Sok-sokan tapi itu pemain-pemainnya sok-sok kelas gitu, Rang. Padahal mah di belakang mah. Ya bukan di belakang aja, mau di depan. Iya, itu aja. Kalau bener mah. Oke, pertandingan selanjutnya adalah pertandingan antara posisi 2 Serie A melawan posisi 3 Serie A nih ya. Ada Juventus melawan AC Milan yang bermain di kandang Juve. Di mana Juve dalam 5 pertandingan terakhir itu seingat gue cuman ada 1 kali kemenangan melawan Fiorentina. Iya kan? Iya, di luar Coppa. Itu terus kalau di liganya dia itu seri-seri kalah. Iya, lawan Lazio. Seri-seri menang, kalah. Ya. Nah, gitu. Gue lupa lah urutannya. Nah, ini apa yang bisa ekspektasikan dari pertandingan ini nih? Maksudnya Juve kan yang mainnya gitu-gitu aja nih Bang Woy ya. Kalau dari lu gimana kalau ngelihat dari permainan Coppa kemarin gitu Juventus, dan kan kalah tuh lawan Lazio di Coppa kan, tapi kan dia lolos untuk masuk final dan akan ketemu Atalanta kalau nggak salah. Yang menang meyakinkan. Iya, benar, yang menang meyakinkan. Nah, ini gimana? Di pertandingan semifinal Coppa dan di Serie A itu Juventus gue ngelihatnya mainnya beda. Beda, gue nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena memang peluang besar untuk mendapatkan trofinya ya di Coppa ya. Dan jadi itu target Allegri. Iya, Allegri kemarin bilang targetnya dia mau juarin Coppa. Iya, jadi memang kemarin ketika lawan Cagliari ya memang juga sempat ini juga kan dengan Timothy Weah dimainkan dari awal dulu kan. Tapi ya untuk menyimpan di Coppa, dan apalagi di sini mereka juga udah nggak ada yang nggak ada berkepentingan lah antara Juventus dan Milan. Toh mereka dua-duanya juga udah pasti masuk UCL. Kecuali Juventus yang ngikutin kata-katanya Bintang. Targetnya di peringkat 4. Itu baru bisa ngelepas pertandingan ini. Tapi kayaknya sih nggak akan mungkin, karena juga berpengaruh pada masa depan Allegri juga ya. Dan mungkin juga Juventus dengan kekuatan penuh dan lawannya Milan juga banyak yang absen kan, entah cedera dan akumulasi bahkan di posisi backnya. Ya kan, Calabria Theo kartu merah. Lalu kalau di backnya kayak masih cedera, kalau cedera ya paling dari
Milan, Pioli paling Caldara yang akan bermain mungkin ya. Caldara akan bermain di fullback kanan, lalu Florenzi yang akan ditaruh di fullback kiri mungkin ya. Iya. Dan Masih duet ada dipaksa gitu ya. Masih ya, ada dan duetnya mungkin duet di tengah tetap Gabbia dengan Tomori ya. Tomori suspended. Akumulasi Tomori juga. Wah. jadi backnya habis sih. Ya Tiao balik, tapi nomornya gantian gitu. Ya mungkin ya tinggal di Pioli ya tinggal milih antara Gabbia atau siapa? Sisa Gabbia Gabbia doang sama Caldara ya. masih ada Mungkin Bartes lagi. Ya tergantung dia mau main pemain muda nggak nih si tolol ini. ya mungkin Caldara akan bermain ya karena kan Caldara ketika di Atalanta sempat digadang-gadang jadi the next tapi ternyata malah disalip sama Di Lorenzo kan. Benar. Ya mungkin prediksi gue langsung aja di sini Juventus akan menang 2-1. 2-1 ya. Oke, mungkin gue menanggapi ini. Gue jujur masih menyimpan kekecewaan dan memori buruk dari kemarin Milan lawan Inter ya. Karena gini, teman-teman. Ini gue objektif sedikit ya. Pioli kalau dibilang pelatih yang buruk banget juga enggak sebenarnya. Tapi menurut gue Pioli itu bukan pelatih yang kaya taktik dan bukan pelatih yang reaktif gitu. Jadi dia emang pelatih yang rigid aja gitu. Dia punya main kayak gini, udah lu main gitu. Dan dia mengandalkan beberapa pemain untuk melakukan aksi individual. Gue ngeliatnya gitu. Nah, kalau masih bermain seperti Milan waktu melawan Inter, di mana Di Pioli itu deploy pemain-pemainnya itu yang agak di luar nalar gitu dan kayak kurang reaktif dan kurang menyesuaikan dengan lawannya. Seperti dia mainin Adli instead of Benacer yang bisa gedebak-gedebuk mutus serangan lawan dan counter attack lagi gitu. Nah ini gua rasa ya bakalan jadi apa yang lu prediksikan itu benar, Bang Wai. Nah ini jangan lupa teman-teman update antivirus. Adobe Ntar gitu tuh. Nah ya. Tidak berlisensi. Nah gua lanjut lagi. Kalau misalnya mainnya masih kayak kemarin, yang gitu-gitu aja, yang kayak nggak ada ujungnya, ya gua rasa ini adalah kemenangan pasti untuk Juventus gitu ya, dengan dia alot aja mainnya gitu dan paksa aja mainnya ala-ala Allegri yang juga acrut gitu ya, membosankan. Ya cuma ini juga dua tim yang menurut gue lagi mainnya gitu-gitu aja ya. Jadi kedua tim ini emang bisa mendapatkan kemenangan. Ya kalau misalnya gue ngelihatnya sih Juventus di sini secara pemain lebih sehat gitu ya, pemain intinya lebih sehat dibandingkan sama AC Milan. Ya tapi kalau misalnya Milan itu mau main lebih reaktif gitu ya, lebih sabar untuk biarin Juve yang pegang bola dulu lalu di counter dengan kecepatan Leao gitu ya, masih bisa main lah si Leo ini. Ya gue rasa bisa mencuri gol gitu. Dan jangan biarkan Juventus juga ngembangin permainannya dalam artian dia nguasain pertandingan tanpa bolanya itu gitu ya. Kalau bisa sih dihajar terus abis-abisan, jadi jangan kasih nafas juga Juventus untuk melakukan counter attack. Ya tapi kalau gue sih ngelihatnya di sini terus di pertandingan kemarin juga di half season pertama Juve secara mengejutkan mengalahkan Milan gitu ya 0-1. Ya gue rasa ini juga bisa terulang, tapi gue sih jujur di sini lebih menjagokan Milan ya. Gue rasa juga pemain-pemain Milan pengen bangkit lah ya. Pioli juga pasti bakal coba pecut anak-anak asuhnya gitu untuk bisa memberikan yang terbaik gitu. Ya, gue sih prediksi ini kemenangan tipis buat Milan 1-0, 0-1 berarti untuk Milan. Kalau Ngeri sih tapi. bener. Tapi kalau gue sih ya mungkin Allegri menurut gue akan berhasil merealisasikan dua target ya, yaitu juara Coppa sama peringkat 4 ya. Makanya di pertandingan ini menurut gua akan kalah sih Juventus ini sama AC Milan yang tadi mungkin ada motivasi. Maksudnya nggak mungkin lah sebagai pemain atau manajemen juga akan membiarkan lu hancur banget dalam satu minggu. Habis kalah UEL dari Roma, kalah sama Inter, masa lu mau kalah lagi di sini? Dan gua akan mengaminkan prediksinya Inside Milan ya, yang di Twitter yang akhirnya mengijokan ketika lawan Juventus dan kayaknya bakal menang juga di pertandingan ini. 0-1 juga lah menurut gua. 0-1. Kalau lu Bang, tadi udah ya, lu bilang kemenangan Juventus 2-1. Juventus menang 2-1. Bapak Laksmana? Untuk teman-teman yang sudah menikah, ambil selimut kalian, tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, sholat subuh bagi yang muslim,
Untuk teman-teman yang masih muda, yang punya pacar, jalan-jalan aja malam minggu. Habiskan waktu kalian dengan pasangan kalian, supaya bisa lebih bahagia. Untuk teman-teman yang tidak punya pacar, nonton anime banyak, Netflix juga lagi banyak film-film bagus, series bagus. Karena saya yakin pertandingan ini sangat membosankan, dengan hasil akhir 1-1. Sudah, terima kasih. Yang nggak ada gol. Soalnya pasti ini Juve Tapi kalah, iya sih, terus frustasi, Bolonya naik. frustasi Bolonya banget. soalnya akan lawan Udinese ya, yang dimana pelatihnya baru Cannavaro Udinese. Jadi gua rasa Bolonya bisa naik ke peringkat 3 nih. Pelatih baru ini emang agak tricky ya sebenarnya. Kalau oke ngasih kejutan. Mau nambahin teori konspirasi. Kayaknya menurut gua kalau Shandais masuk ke Juventus bisa juara Serie A. Siapa? Shandais, pelatihnya Everton. Pelatih Everton. Apa itu? Lo tau Iya, nggak? Lo pernah nonton Shandais di Everton nggak? Everton kan habis menang nih lawan Liverpool 2-0. Lo udah nonton nggak pertandingannya? Nggak. Nah itu adalah definisi anti football sesungguhnya. Dia bermain, yang penting pemain numpuk, sekalinya counter attack semuanya di depan. Dia main 4-4-2 flat itu bukan sih? Si Shandais iya kan? Iya, betul. Yang Betul. Pokoknya ngototnya pemain gitu-gitu aja. gerabak gerubuk aja. Nah, kalau dia bilang kalau Ancelotti adalah anti football, Anda harus menonton Shandais, teman-teman. Dan itu adalah pelatih yang sangat dibutuhkan oleh Juventus dengan filosofi Green Time. Shandais for Juventus. Shandais for Juventus. Oke teman-teman, itu prediksi kita untuk episode kali ini. 3 pertandingan itu aja yang kita cukup kupas tuntas secara mendalam. Menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar, ikut berdiskusi atau berikan kritik dan saran kepada kita. Nah selanjutnya jangan lupa juga teman-teman subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya, biar nggak kesiangan bangun gitu kan. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @pinsport.com untuk berita olahraga ter-up to date dan juga di luar dari kotak yang seperti biasa ya. Maksud gue out of the box sih, cuman gue nyari kalimatnya ngaco banget. Oke, itu aja teman-teman. See you on another episode. Bye-bye. Ciao, Tifosi. Thank you. Forza Serie A. Forza Pinbo.